Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Empat sosok lucu ini ternyata bukan sekadar penghibur. Mereka adalah titisan rahasia para dewa, lahir dari kutukan, luka, dan bayangan. Inilah asal-usul Gelap Punokawan, kisah yang tak pernah dibeberkan di panggung wayang. Langit malam di Kahyangan memantulkan cahaya keemasan, seolah bintang-bintang pun ikut mendengarkan kabar yang mengguncang jagat. Di Balairung Agung, para dewa berkumpul, wajah mereka tegang. Batara Guru berdiri di singgasananya, tongkat pusaka di genggaman. Wahai para dewa, dunia manusia akan memasuki zaman kelam. Ksatria-ksatria perkasa memang akan lahir, namun tanpa penuntun yang bijak, mereka akan saling membinasakan. Suara itu menggema, membuat awan bergulung seperti gelombang samudra. Di sudut Balairung, Batara Ismaya menunduk. Ia bukan dewa terkuat, tetapi hatinya selalu merasakan denyut nestapa manusia. Izinkan hamba turun ke bumi, ucapnya lirih, namun penuh tekad. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai rakyat biasa, yang berjalan bersama mereka, memberi nasihat tanpa pamrih. Kalimat itu membuat para dewa saling pandang, sebagian menganggap Ismaya gila, sebagian lainnya terdiam, mungkin karena tersentuh. Batara Narada, sang penasehat langit, melangkah maju. Ismaya, jalan yang kau pilih penuh derita. Dunia manusia tak akan memandangmu sebagai penolong. Mereka akan menertawakan, bahkan merendahkanmu. Namun Ismaya tersenyum tipis, lebih baik aku dihina, daripada membiarkan kebenaran tenggelam. Kata-katanya membuat udara di Kahyangan berubah dingin, seakan angin pun ikut menguji kebenarannya. Di akhir sidang, Batara Guru mengetupkan tongkatnya. Jika itu maumu, Ismaya, pergilah. Tapi sebagai ujian, engkau akan kehilangan wujud dewa. Kau akan menjadi sosok gemuk, berwajah sederhana, jauh dari gagah dan mulia. Lihatlah, apakah manusia masih mau mendengar suaramu. Petir menyambar, dan cahaya putih menyelimuti Ismaya. Tubuhnya berubah, namun di balik senyum pasrah itu, sebuah tekad mengeras, ia akan menjaga keseimbangan bumi, meski harus melakukannya dalam wujud yang tampak tak berharga. Langkah Ismaya menapaki bumi diiringi desir angin sore yang muram. Ia merasakan betapa beratnya tubuh barunya, gemuk, pendek, dan berwajah polos seperti rakyat jelata. Kain lusuh melilit pinggangnya, tak ada lagi mahkota emas atau jubah langit. Namun di balik tubuh yang tampak lemah itu, batin Ismaya berdenyut dengan tekad yang lebih kuat dari baja. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti panggilan hatinya untuk mencari mereka yang kelak akan ia bimbing. Di sebuah persimpangan sunyi, Ismaya bertemu seorang lelaki muda berwajah tegas namun pincang langkahnya. Namanya Nala Gareng. Konon, kakinya cedera saat melawan siluman yang mengancam desanya. Meski pincang, matanya memancarkan keberanian yang sulit dipadamkan. Gareng awalnya curiga pada sosok asing itu, namun setelah Ismaya menolongnya mengangkat beban kayu yang terjebak di lumpur, hatinya luluh. Kalau kau mau, ikutlah denganku, kata Ismaya, kita akan berjalan mencari kebenaran. Gareng mengangguk tanpa banyak tanya. Beberapa hari kemudian, di pasar ramai yang penuh teriakan pedagang, Ismaya berjumpa dengan Petruk, pemuda jangkung berhidung panjang yang dikenal sebagai pelawak istana. Petruk diusir dari istana karena menentang raja yang lalim. Saat Ismaya mendengarnya, ia melihat sesuatu yang berbeda di balik tawa Petruk, keberanian menyuarakan kebenaran walau harus kehilangan segalanya. Mulutmu memang tajam, ujar Ismaya sambil tersenyum, tapi dunia butuh tawa untuk menyampaikan kebenaran. Petruk pun memutuskan untuk ikut. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, ketiganya duduk di tepi sungai. Air berkilau seperti menyimpan rahasia masa depan. Ismaya memandang dua sahabat barunya. Mereka bukan ksatria gagah, bukan dewa yang sakti, namun Ismaya tahu, di tangan orang-orang sederhana inilah nasib dunia bisa berubah. Dari sinilah, benih Punokawan mulai bertunas, meski mereka sendiri belum menyadarinya. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti sebuah desa di tepi hutan. Warga berlarian, wajah mereka pucat pasi, seekor raksasa bermata merah tengah mengamuk, menghancurkan rumah-rumah dan menelan ternak hidup-hidup. Ismaya, Gareng, dan Petruk segera berlari ke arah desa, meski mereka tahu kekuatan mereka tak sebanding. Kalau kita diam, semua akan musnah, ucap Ismaya tegas, tatapannya memantulkan nyala api keberanian.
Pertempuran pun pecah. Gareng bergerak lincah meski kakinya pincang, memukul raksasa dengan tongkat bambu, sementara Petruk berusaha mengalihkan perhatian musuh dengan ejekan dan gerakan kocak. Namun raksasa itu terlalu kuat, tanah bergetar tiap kali ia melangkah. Dalam keadaan terdesak, Ismaya menatap bayangannya sendiri di tanah. Ia berbisik dalam hati, memanggil sisa kesaktian terakhir yang tersimpan sejak ia meninggalkan kahyangan. Dari bayangan itu, cahaya hitam pekat muncul, berputar seperti pusaran angin. Perlahan, bentuknya berubah menjadi sosok bocah gemuk bermata bulat dan senyum polos. Dialah Bagong, lahir bukan dari rahim manusia, melainkan dari bayangan Ismaya sendiri. Meski tampak lugu, ia melompat ke arah raksasa dengan kekuatan yang tak terduga, menghantam dada makhluk itu hingga terjungkal. Suara dentuman membuat burung-burung di hutan beterbangan ketakutan. Setelah raksasa itu tumbang dan melarikan diri ke dalam hutan, warga desa berkerumun, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Bagong hanya menggaruk kepala, lalu berkata polos, "Aku lapar." Ismaya tersenyum, ia tahu bocah ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Kini, keempat sosok itu berdiri bersama, seorang dewa dalam wujud rakyat jelata, pemuda pincang yang berani, pelawak berhidung panjang yang cerdas, dan bocah ajaib yang lahir dari bayangan. Punokawan kini telah lengkap. Senja merayap di ufuk barat ketika langit tiba-tiba bergetar. Awan hitam terbuka, dan cahaya emas menembus bumi. Dari cahaya itu, muncullah Batara Guru, berwajah agung namun matanya tajam seperti hendak menembus jiwa. "Ismaya," suaranya bergema, "kau telah membentuk pasukanmu. Tapi katakan, apakah kesetiaanmu hanya untuk para dewa, atau untuk manusia yang rapuh?" Pertanyaan itu membuat udara menjadi berat, seakan setiap napas menguji hati mereka. Ismaya menatap Gareng, Petruk, dan Bagong. Ia tahu mereka bukan ksatria perkasa, tapi hati mereka bersih. "Batara Guru," jawabnya mantap, "aku memilih mengabdi pada manusia. Pada mereka yang berjuang di jalan kebenaran, walau tanpa sayap atau mahkota. Karena dewa pun tak ada artinya tanpa dunia yang harus dijaga." Kata-kata itu membuat cahaya di sekitar Batara Guru bergetar, antara marah dan kagum. Batara Guru menunduk perlahan. "Kalau begitu, mulai hari ini, engkau dan para pengikutmu akan hidup di antara manusia. Kau akan menyembunyikan kebijaksanaanmu di balik tawa, menyamarkan kekuatanmu di balik keluguan. Dengan cara itu, nasihatmu akan diterima tanpa menimbulkan iri hati." Ismaya tersenyum, sementara Gareng, Petruk, dan Bagong mengangguk penuh tekad. Mereka paham, jalan yang mereka pilih bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Saat malam turun, keempatnya berjalan menuju Tanah Amarta, tempat para ksatria Pandawa kelak menapaki takdirnya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bisikan masa depan yang penuh ujian. Punokawan kini resmi lahir, bukan sekadar pengiring, tetapi penjaga tak kasat mata. Dan meski dunia hanya mengenal mereka sebagai sosok lucu yang mengundang tawa, di balik itu tersimpan sumpah suci yang akan menggema sepanjang zaman. Mereka bukan sekadar tokoh pelengkap di panggung wayang, mereka adalah titisan rahasia para dewa, yang memilih berjalan di jalan manusia. Menutupi kebijaksanaan dengan tawa, menyamarkan kekuatan dengan keluguan, demi menjaga keseimbangan dunia. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, empat nama yang akan terus hidup, bukan hanya di cerita, tapi di hati setiap orang yang tahu, bahwa pahlawan sejati tak selalu membutuhkan mahkota. Terima kasih telah menonton dan mendukung cerita ini. Punokawan mengajarkan kita bahwa tawa, kesabaran, dan kejujuran adalah senjata paling ampuh menghadapi kesombongan dan kebodohan. Semoga kisah ini menginspirasi dan melestarikan budaya Nusantara kita.